Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Kita akan coba mengintip atau melihat bagaimana perasaan dia padamu pada hari ini atau saat ini ya, hari ini ya. Buat sahabat aku semua, sebelumnya kita akan mulai. Buat sahabat aku semua yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan sebuah musibah atau masalah, segera diberikan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Oke. Masih bersama Kondes Mendes. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Kita akan mencoba melihat bagaimana perasaan dia padamu hari ini. Ada awal cinta yang dia punya untuk kamu. Awal cinta. Tentang perasaan. Ya, walaupun kemarin agak ragu-ragu. Mungkin kemarin memang ragu-ragu dan belum ada kejelasan tentang perasaan dia, tetapi saat ini dia mulai mengawali perasaannya itu ke kamu. Yang lagi ngegebet, yang lagi PDKT, yang lagi ada masalah ya. Terlihat di sini dia akan memulai untuk membuka hati. Ya, yang kemarin mungkin sulit, kelihatan cuek. Ya. Dia ingin membuka hati. Mulai mengawali membuka hati atau membuka perasaan. Ya. Ya. Sebetulnya orang ini baik. Sebenarnya ini itu penuh perhatian. Cuman seseorang yang mempertanyakan ini pernah mempunyai sebuah masa lalu, sebuah trauma lah ya. Ada sesuatu yang digambarkan di sini pernah terjadi perselingkuhan di hubungan dia yang masa lalu. Ya, jadi hatinya itu penuh bimbang gitu loh, penuh perasaan bimbang ya. Jadi untuk mungkin kamu merasa kok orang ini sulit amat ya membuka hati, kayak tidak fair gitu ya, yang ngebalas WA kamu ya, mungkin sesekali ngajak jalan kamu atau mungkin mengeluarkan kata-kata manis, tapi itu ndak ada kepastian bahwa dia itu tujuannya apa gitu menghubungi kamu atau apapun ya. Saat ini dia karena udah ngerasa nyaman sama kamu, dia ngerasa nyaman, dia ngerasa di sini merasa bahwa bersama kamu dia udah mulai nyaman, makanya di sini mengawali membuka hati untuk kamu. Seperti itu. Ada perubahan belum? Belum ya? Mungkin di bulan ini ya akan ada sebuah kepastian tentang perasaannya dia ke kamu. Karena apa? Di sini selama bersama kamu tuh dia ngerasa ada sebuah kebersamaan atau kesamaan, sama-sama saling peduli, saling melengkapi, walaupun ya kalau cekcok itu hal yang biasa di dalam hubungan. Jangan pernah berharap hubungan itu mulus ya, karena hubungan yang mulus itu penuh dengan tanda tanya. Tetapi di sini terlihatnya semakin kesini dia merasa perasaan itu semakin yakin bahwa dia mencintai dan menyayangi kamu, walaupun kamu belum tahu ya. Karena apa? Dia kok baru sekarang ya, karena dia belum ngerti perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu itu bagaimana, karena dia sendiri mempunyai masa lalu atau mempunyai sebuah trauma ditinggal selingkuh, atau dia yang selingkuh ditinggal selingkuh lagi, seperti itu ya. Seiring berjalannya waktu seperti itu yang dia rasakan ke kamu, seperti itu. Gunes tanya, kalau kalian itu seneng langsung dapat apa seneng harus berpetualang dulu atau ada tantangan dulu? Komen ya. Dan seiring waktu dia mempunyai harapan bahwa hubungan ini nanti akan terhubung semakin indah, semakin lama, semakin berkembang menjadi sebuah hubungan the lover ya, tentang saling dan saling menyayangi. Itu yang ada di perasaan dia ya. Dan semuanya butuh proses. Sorry, ada kursi. Butuh proses. Itu yang dia jalani. Ternyata setelah melalui proses itu ya dia ngerasa bahwa dia merasa ada kecocokan sama kamu.
dan dia ngerasa bahwa kamu bisa mengimbangi dia, walaupun dia dalam keadaan nggak peduli sama kamu, tetapi ketulusan kamu itu tidak diragukan lagi, sehingga membuat si dia ini mau nggak mau akhirnya mencoba membuka hati yang selama ini hati dia itu udah terkunci karena orang masa lalunya udah mengkhianati, atau dia diselingkuhin gitulah, atau dia selingkuh tetapi juga diselingkuhin lagi, seperti itu. Jadi kayak udah kecapean diselingkuhin, terus dia cari pasangan lain diselingkuhin juga. Nah, seperti itu. Tapi di sini dengan ketulusan kamu, dia ngerasa bahwa ternyata kamu bisa menerima dia dan bisa mengikuti proses ini gitu loh. Ya. Awalnya juga dia ragu-ragu mengawali tindakan ini. Ya. Dari sejak proses itu. Tapi dia sekarang semakin ngerasa nyaman, semakin ngerasa perasaannya itu lebih tenang. Kalau tidak ada kamu itu kerasa nggak tenang, jadi lebih tenang kalau berada bersama kamu, ya. Karena kamu terlihat di pandangan dia itu kamu tuh baik, kamu itu pintar, kamu itu sopan, kamu itu pengertian, kamu itu bijaksana, seperti itu, dan cantik. Itu yang dia rasakan, sehingga tumbuhlah benih-benih cinta di antara kebimbangan dia, seperti itu. Ya, ini karena masa lalu kan, karena orang masa lalu itu sudah memperlakukan yang membuat dia harus mengunci hatinya. Ya, ini tipe setia ya. Yang aku pertanyakan, orang yang kita baca ini orang yang tipe setia. Tipe setia. Sorry, aku tarik biar lebih jelas. Tipe setia lebih gimana sih kalau orang disetiain terus kemudian dipermainkan atau di PHP-in atau ditinggal selingkuh, dan kemudian dia sendiri karena terluka hatinya atau kecewa, dia melakukan juga menjalin hubungan dengan yang lain, bukan sebatas untuk balas dendam, bukan, memang dia mencoba juga gitu, tetapi kemudian juga diselingkuhin. Jadi kayak berulang-ulang, tetapi sentralnya di orang masa lalu ini ya. Dia sudah menawarkan cinta di orang masa lalu, tapi sekarang sudah membelakangin. Dia sudah, walaupun belum move on, belum total move on, tapi dia ingin melanjutkan hidup, yaitu dengan menawarkan cinta ke kamu ya. Ini bukan emosi ya, tapi terkadang-kadang memang dia juga ngerasa sih, apakah ini hanya sebatas emosi karena dia masih marah dengan orang masa lalu, dia menawarkan cinta ke kamu. Kita akan lihat selanjutnya. Awal dia sudah mulai memikirkan, awal ini sudah mulai berpikir ke arah situ. Dia mulai mengawali pikirannya untuk menjadi lebih baik, bahwa dia juga bisa berlaku untuk membuat sebuah hubungan menurut dia sendiri tanpa memikirkan orang masa lalu, yaitu menjalin hubungan dengan kamu ya. Walaupun sebetulnya ini letaknya kayak bukan ya, egois juga sih, egois terhadap diri sendiri, maksudnya seperti itu ya, kayak memaksakan diri sendiri gitu. Tetapi lambat laun ini seiring waktu nanti semuanya akan berjalan menjadi lebih baik ya. Memberikan cinta, dan di sini dia tetap hati-hati ya, tetap slow. Jadi kalau terkesan memaksakan diri, sebetulnya di sini juga memang dia sudah memikirkan ya, sudah menggunakan pemikiran juga. Dan di sini juga jangan kaget kalau dia nanti terlihatnya lebih hati-hati ya, lebih hati-hati atau lebih jeli gitu. Nah, karena dia tidak mau terulang kembali seperti dengan orang masa lalu ya. Nanti mungkin hubungan ini ya akan bersifat santai, tetapi itulah perasaan dia ya. Kalau kamu mau tahu perasaan dia hari ini padamu, seperti itu ya. Tapi semuanya akan berjalan baik-baik saja. Itu yang dia inginkan juga. Dia ingin berjalan baik-baik saja. Dia tipe penyayang, tipe setia, tipe introvert. Karakternya dia lebih bukan pemalu, tapi dia pesonanya kuat. Dia lebih ke pekerja keras, maniak kerja,
tapi dia punya perasaan setia yang tinggi. Seandainya orang itu bisa dipercaya oleh dia, ya, letakkan energi kalian. Orang ini penyayang, ya, tapi cuek, emosional, ya, dan banyak pertimbangan. Tetapi kali ini dia perasaannya kali ini tidak lagi bimbang, karena dia sudah mengambil sebuah pemikiran untuk menyampaikan perasaannya ke kamu, tentang perasaannya ke kamu yang cinta, ya. Ini hubungan ini sama kamu nanti bisa jadi putus nyambung loh, karena di sini dia orangnya agak emosi. Kalau kamu sebetulnya kamu bisa ngimbangin sih, tapi lama-lama nanti kamu ini lelah juga terkadang begitu, putus gitu, tapi nanti nyambung lagi. Ini perasaan yang dia punya ke kamu adalah perasaan menawarkan cinta ke kamu, tetapi lebih hati-hati karena dia punya masa lalu, ya. Perasaan dia ke kamu cinta dong, gitu. Ya, di sini kamu juga diminta untuk emosi yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan ini, atau kamu jangan terpancing, ya. Memang orangnya sifatnya seperti itu, jadi nggak usah terpancing. Kamu lebih rileks saja juga. Kalau kamu sudah ngerti perasaan dia saat ini, kamu lebih santai aja bahwa dia tidak bisa tanpa kamu, ya. Nggak mungkin deh, ya, lihat aja, kamu nggak percaya, seperti itu, ya. Terkadang dia sifatnya kayak kekanak-kanakan, mungkin kamu juga seperti itu, tetapi dia terkadang kayak mau nggak mau gitu loh, kayak sok-sokan ya, gitu, ya. Dan dia menyukai sesuatu yang lebih ke arah kayak menghormatin itu. Jadi kalau sama kamu itu kayak nggak mesra. Ini bukan tipe romantis, ya, nggak mesra, terus kayak orang yang lebih kayak menjaga jarak. Jadi kayak nggak seperti layaknya orang berpasangan, nggak, tapi itu memang orangnya seperti itu, ya, seperti itu. Jadi kamu nggak usah takut nanti ini pacaran model apa, enggak. Memang dia orangnya seperti itu, dan terburu-buru dia sifatnya. Apapun itu yang dilakukan serba terburu-buru, emosian, terburu-buru. Ini kamu bisa dia, ya, letakkan energi kamu itu letaknya sebagai penonton itu feminim, atau sebagai pemirsa itu kamu feminim atau maskulin. Jadi letakkan, tapi dia paling nggak bisa dibohongin, ya, sulit dia dibohongin, karena dia akan mencari segala sumber apapun, dimanapun dia akan cari tahu tentang kamu. Jadi kamu juga hati-hati, karena sebetulnya orang ini cinta sama kamu sih, ya. Ada pesan cinta. Kalau kamu cinta, kamu harus menerima dia apa adanya. Kalau kamu cinta dia, kamu harus mempunyai sebuah kekebalan, ya. Iya, kekebalan. Kamu tidak boleh banyak mengeluh. Tetapi kalau kamu sudah memang benar-benar sudah menyerah, silahkan tinggalkan aja, ya. Karena orang ini bukan satu-satunya untuk kamu, masih banyak dia yang lain, seperti itu. Kenapa Gondes bisa menyimpulkan seperti itu? Gondes sepertinya juga ngelihat orang ini tuh orang serak sih. Orang serak, ya. Pakai ragu-ragu dulu, pakai, ya, sosokan nggak suka kayak gitu orang ini. Tapi ending-endingnya ya mau sama kamu, ending-endingnya ya cinta sama kamu, gitu. Saat ini apalagi perasaan dia seperti itu, ya. Oke, kita akan taruh di sini. Ini kamu sama dia itu walaupun kamu udah pisah bakal nyambung lagi. Masalahnya dia udah terlanjur cinta sama kamu dan nyaman sama kamu karena kamu baik, gitu, ya. Kita akan ambil pesan terakhir tentang kebebasan, ya. Kamu masih bebas kok memilih mana yang harus kamu pilih, mana yang tidak. Karena dia bukan satu-satunya orang yang dekat dengan kamu, kan. Bukan satu-satunya yang orang kamu pikirkan, kan. Dan bukan satu-satunya makhluk di dunia ini, gitu loh. Jadi kamu masih bebas menentukan keinginan kamu. Kalau memang kamu tidak mau, udah tinggalin aja. Gondes juga setuju kok. Bukan Gondes jahat, ya.
Cara membacanya juga di sini kayaknya orang itu lebih condong ke diri sendiri gitu loh, peduli sama diri sendiri, seolah-olah dia tuh yang paling menderita gitu. Padahal semua orang juga pernah merasakan yang namanya putus cinta, diselingkuhin seperti itu. Tapi nggak segitunya. Ini makan waktu lama loh. Tidak seperti Gondes membaca hanya cukup 30 menit atau 45 menit. Ini bisa berjalan lama. Kamu bersama dia itu. Mungkin kamu ada yang udah terhubung 2 tahun, ada yang 1 tahun. Tapi baru bisa mendapatkan perasaan dia seperti ini hari ini mungkin. Ada juga yang baru kemarin seperti itu ya. Oke. Lebih jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Jangan biarkan kamu menikmati cinta tapi dalam versi yang menyedihkan, yang seperti menghibah-hibah, nggak usah. Bukan tipe sahabat Gondes ya. Tidak seperti yang kamu gambarkan, oh iya nih sekarang saya tidak. Ini udah ada yang sudah lama berjalannya hubungan ini, cuman ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 2 tahun, ada yang sudah setahun, minimal 6 bulan ya. Nggak ada yang lagi 2 bulan, nggak ada itu. Jadi kamu sudah betul-betul tulus, betul-betul berkorban atau berjuang ya, baru sekarang gitu. Ada juga yang memang sudah terhubung karena sudah kemarin-kemarin mungkin pengakuannya cinta itu, tapi lebih sempurnanya sekarang dia mencintai kamu, menyayangi kamu, dan dia ingin selalu bersama kamu seperti itu ya. Di sini ada energi Leo, juga ada energi Gemini, juga di sini ada energi Chariot ya. Ada energi Chariot. Ada energi Gemini paling kuat sekali di sini ya, saling dan saling. Jadi kalau menurut Gondes, kalau kamu meragu silahkan mundur, kamu kalau mau lanjut silahkan lanjut, tetapi yang pasti ini adalah perjalanan panjang ya, perjalanan panjang seperti itu. Tetap berserah kepada Sang Pemilik alam semesta ya, tetap bermohon yang terbaik dalam sebuah hubungan, karena hubungan ini adalah indikasi untuk kita atau motivasi untuk memacu ke depan, menjadi lebih semangat, bukan menjadi lebih kita runtuh atau rapuh ya. Kayak ngelihatnya tuh capek sekali gitu loh. Ini ada nggak cuman baru sekarang, udah kemarin-kemarin, udah terhubung lama gitu, ada. Dan menunggu dia membuka hati, tapi saat ini memang dia sudah mulai membuka hati. Mungkin ada juga yang memang sudah kemarin-kemarin dia udah mengatakan sebenarnya perasaan kamu, tetapi ya begitu-begitu aja itu, karena dia benar-benar hati-hati dan belum ada kepastian apa-apa, cuma sekedar mencintai dulu, menyayangi dulu gitu ya. Ada energi Pisces juga ada di sini, kencang sekali Pisces, Cancer, ada Gemini dan ada Leo ya. Bersama semua, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau kamu tidak ada di ranah ini tapi kamu menonton video ini, jadikan pembelajaran kalau tidak resonate. Tetapi kalau kamu kurang detail silahkan personal reading. Tapi kalau ini memang adalah energi kamu total, silahkan jadikan antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Semoga kalian semua diberkati Allah dan selalu dalam perlindungannya ya. Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berjalan di rel kebenaran, jangan melampaui batasan dalam segala apapun, dan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin.